Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kawan-kawan semuanya? Jumpa lagi di channel Ngobor Horor bersama Mas Ayung. Betul. Ya, yang akan bercerita tentang hal-hal yang sifatnya horor. Ada cerita apa nih Mas Ayung? Langsung saja. Iya, ada cerita horor tentu. Kalau udah datang kemari, Bang Ogan, pasti aku mau cerita horor. Kalau jenengan mau cerita ya aku gantian dengerin. Mau cerita ya, Dik? Ada? Masih tetap jadi pendengar setia aja lah. Oke. Ceritanya asik-asik soalnya kalau Mas Ayung. Baiklah, sebelum cerita aku tanya sama kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Amin. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali bersama Ngobor, ada kita berdua, ada aku, terus ada Bang Ogan di sini. Kita akan ngobrolin yang horor-horor ya Bang ya. Iya. Terima kasih buat teman-teman atas semua sumbangsi, atas semua partisipasi. Asik kayak ngomongin partai ya. Jadi yang udah nge-like, komen, dan juga udah selalu setia mantengin Ngobor sampai saat ini. Dan juga nggak lupa yang udah ngasih super thank, tentu sangat membantu. Kita sangat respect untuk itu semuanya. Baiklah, kita mulai ngobrolnya Bang. Ya, siap. Tak dengerin. Ini ada sebuah cerita dari tetangga. Ceritanya sebenarnya belum lama banget sih, hampir kejadiannya mau 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi masih ingat waktu itu aku baru pindah ke kampung sendiri. Dulunya emang Angel ya. di mana nih Mas Ayung? Aku kan musafir lalu, jadi yagiagan gitu. Musafir lokal lah istilahnya. Musafir, iya. Jadi ya kemana-mana tidak. Kalau orang-orang Tegal itu mengendi-ngendi orang itu kan bahasa Indonesianya kemana-mana tidak. Berarti istilahnya Mas Ayung itu dulunya kontraktor gitu ya? Kontraktor, bisa dibilang begitu. Kontrak sana, kontrak sini. Gitu. Ya anggap saja seperti itu. Namanya masih dalam pencarian. Kadang-kadang kan kehidupan pengennya harapannya seperti itu, harapan nggak sejalan sama kenyataannya. Harus diterima. Itu proses harus dijalani. Tahu-taunya seperti kata orang tua, kebo balik kandang. Ya aku ceritanya kebo berarti. Kebo balik ke kandangnya. Aku balik ke kampung sendiri. Ya rada karena udah lama waktunya kan, pasti banyak ada pergeseran. Terus yang tadinya kita main bareng seumuran bujang-bujangnya tahu-tahu udah pada menikah, sepi, tergantikan sama mantu-mantu baru yang orangnya angel-angel banget. Iya. Ya kan? Kadang-kadang yang iya berbeda-beda. Terus kronologi aku dulu itu seperti apa mereka nggak ngerti. Yang pintar ini tuh nggak tahu mereka. Ngertinya bocot combong, blonga-blongo, sing rambutnya gondrong tok. gondrong tahu tuh ya, rocker banget gitu. Iya paling itu bocor nakal. Ini orang yang nggak suka begini-begini lah. Didiskreditkan, dikesampingkan begitu. Dan Tahunya itu ya. Lumrah. Tapi ini nggak ada cerita kaitannya sama cerita sih. Cuman awalan lumayan buat durasi Bang. Cuman apa? Waktu itu ada kejadian begini yang hubungannya sama horor. Sebenarnya banyak, cuman ini salah satunya ya. Tetangga nggak jauh dari rumah ya, tetangga sih. Itu tinggalnya dekat sama sawah. Kita kan masih banyak persawahan. Dan waktu itu memang lagi banyak hujan juga, curah hujan lumayan. Jadi petani itu hampir mau semuanya nggarapnya padi. Iya. Garap padi itu kan 90 hari atau sekitar 3 bulan panen. Biasanya panen raya. Kemudian kalau zaman sekarang kan udah tergantikan dari yang gebuk pakai diaritin itu kalau panen. Oh iya, pakai apa ya namanya? Namanya apa ya? Ani-ani. Ani-ani yang tangan begini, yang modelnya dipokes-pokes begini. Itu ada yang pakai arit terus nanti digebuk begitu manual. Itu masih tradisional. Iya, kemudian waktu itu udah bergeser jadi alat peret, alat blower yang digenjot, ada juga yang versinya diesel. Akhirnya dari beberapa orang tani yang tadinya kuli-kuli begitu ya, orang-orang tetangga-tetangga yang biasanya ganti-gantian, dia punya garapan atau enggak, terus ada tetangga yang panen, biasanya dia terjun, nanti kan dapat upah, namanya bawon apa itu ya, upah dari upahnya padi juga, gabah begitu. Jadi enggak ini karena udah banyak tergantikan sama mesin. Terus kemarin udah ada alat yang namanya kombet segala macam. Akhirnya mereka-mereka yang berharap nanti dapat lebihan untuk ngebantuin panen, mereka jadi banyak nganggur. Ya, otomatis tergantikan. Dia teknologi kan seperti itu. Makanya ini ada tetangga waktu itu memang lagi kisruh.
katanya sih dengar-dengar, walaupun udah pada tuir-tuir semua, udah tua-tua semua, umuran sekitar 60-an tahun semua, cuman kan orang tani masih badannya masih pada segar-segar, masih pada sehat. Konon katanya itu suaminya taruhlah namanya Ropi, jangan Ropi, apa ya namanya? Taruhlah namanya ini nama samaran. Insya Allah orangnya juga nggak nonton juga. Namanya Wajud. Ya. Man Wajud, saya panggilnya Man Wajud. Sama istrinya bernama Waryuna. Waryuna ya. Apalin nih Wajud sama Waryuna. Waryuna dia paling bang. Iya, Siapa tahu ini kan lupa. Iya, nama samaran soalnya sensitif. Nah ini mereka lagi ada kisruh gerusa-gerusu, sering tukaran kalau nggak sering berantem. Kadang-kadang kan tetangga lewat, kayak aku lewat paling lagi bruang, lu ngapa terus melena gitu. Iya. Jadi ya kayak gitu lagi berantem. Konon katanya Man Wajud udah nggak ke sawah, nggak nguli, nggak megang pegawaian, cuman udut-udutan sama ngopi, tapi katanya dekat sama tetangga lagi. Sering deket apa ini? Ya konotasinya tadi dekat yang ada hubungan asmara. Jadi tetangga-tetangganya lagi gitu ya. Di situ randa atau janda. Iya. Terus ngopinya bukan di rumah, ngopinya di situ. Ya sebenarnya sih kalau pembelaannya Man Wajud, saya ngopi di sana juga karena ditawarin dan ada yang lain juga, bawa bapak juga, bukan berarti deketin si janda tersebut. Tetap aja nggak nerima, berarti kan cinta. Ya kan masih menganggap bahwa Wajud itu suamiku, jangan sama orang lain. Itu tuh rame ribut-ribut sampai anaknya sendiri sampai males. Itu kan udah ada yang menikah, yang satunya belum menikah, sampai nggak tidur di rumah karena malu gitu, orang tuanya pada berantem seperti itu. Nah itu berlarut-larut sampai tetua desa lah. Untung mbahku udah nggak ada ya, ada yang tua lagi di sana, itu sampai turun tangan, maksudnya nengai supaya nggak berlarut-larut. Akhirnya ngomong, Jud, kamu sing waras ngalahi. Yang waras, yang sehat pikirannya ngalahi. Karena memang dalam kenyataannya Waryuna itu apa ya, dia kalau udah marah ini kayak AK-47 istilah orang sini itu warang lah. Wareng nggak tentu arah kayak gitu, apalagi udah ada maunya lagi membuncah mungkin terus nggak diwajibkan kan seperti itu. Apa marah-marah itu akhirnya yang dijak ngomong ya salah satu sisi, yaitu tadi Man Wajud, sing waras ngalah Jud. Kamu ya baik-baikin istri, malu apalagi udah umuran segitu, kayaknya kan urus orang segitu udah ada di ranah nyari ketenangan buat sanggup besok pulang. Iya wah digituin. Ya wis kamu ngalah, wis pegawaian apa aja dipegang. Dilalai itu ada padi yang memang satu kotak, mungkin itu seperempat hektar. Seperempat itu masih ada yang belum dipanen. Dan ini kalau yang punya padi tersebut orangnya kekeh, dia tetap nggak mau pakai alat-alat modern. Alih-alih katanya nanti padinya jelek, hasilnya kurang bagus, jadi boros dipangan orang enak, katanya nggak enak, macam-macam lah pokoknya. Akhirnya Waryuna itu maksain si Man Wajud, cekel boy goropo, itu pokoknya kamu yang ini, yang bebet, yang panen sana, gebuk nyari teman kayak siapa kayak gitu. Man Wajud keberatan. Dia itu udah mau jujur juga seperti udah santai, udah leha-leha, terus suruh kerja lagi kan malas. Secara tenaga juga. Iya, udah tua juga, terus kemudian istrinya begitu kan semangatnya kurang. Tapi ya karena dengan keterpaksaan mungkin ya, daripada ya tadi udah ada yang bilangin dari tetua desa juga udah ngomong, akhirnya dia berangkat dan ngajakin beberapa orang untuk digarap bareng. Tadinya sih apa niatnya kayak gitu kan, kalau seperempat mungkin bisa dipegang sampai 2 atau 3 hari gitu ya. Apalagi yang diajak bebet padi bukan orang berpengalaman, karena yang pengalaman juga mereka udah mundur sebenarnya karena udah banyak tergantikan kan. Itu bawa anak-anak muda, bocah-bocah pengangguran semua loh yang penting ada lah. Mereka kan kayak gitu. Kalau misalnya ada ubi rampenya, ada kopi, ada rokok, apa semangat pertamanya dok. Kesonanya ada gatel, ada macam-macam, banyak udutnya daripada ininya. Akhirnya kan nggak kelar-kelar sampai 1-2 hari. Nah ini Waryuna melihat itu semua kan jadi perang, jadi dimarah-marah terus. Malahan yang tadinya kerja jadi baikin Waryuna malah
Waryuna nggak berani marah-marahin yang anak-anak muda itu karena nggak enak marahinnya suaminya, goblok-goblokin, bocah-bocah kayak gitu diajakin, bocah kayak gitu mau bocah males apa, wis akhirnya marah-marah, mau nggak mau Pak, ini harus selesai, pokoknya sekarang besok hari itu udah harus selesai, sampean babat malam katanya begitu, harus babat malam, harus ngepuk padi itu malam, semuanya besok selesai. Oh tapi bengi malam harus dilembur gitu. Iya malam capek, siangnya aja udah capek apa? Engkau sering tak teliki, nanti sering saya nengokin situ. Terus nanti masalah kopi, masalah jajan nanti tak kirimin. Udah jangan khawatir kayak gitu sambil marah-marah. Bocah-bocah mau berangkat mau bantuin apa enggak terserah kayak gitu. Yang penting sampean tetap ini nanti lampunya nganggo apa? Saya punya bapak itu dulu masih ada patromak katanya. Oh ya. Lampu patromak. Loh kan masih ada simpenan itu, bolam kaos namanya itu ya. Masih ada, pokoknya masih lengkap. Itu tergantung sampean mau niat apa enggak. Saya bantuin, tapi kalau saya suruh megang pegawaian itu ikut-ikutan ke sawah saya enggak mau. Mencuri bantuin kayak gitu. Ribut lagi, tapi wajib tetap kalah. Dia mengalah berangkat juga Bang, tapi ya tadi ya diawali ribut-ribut. Waju juga berharap dari tadi kuli-kuli yang siang itu bocah-bocah muda udah 2 atau 3 hari mereka juga harus ikutan karena itu tanggung jawab bareng, nanti kan duitnya dibagi rata. Kalau enggak ya tetap harus Waju yang paling gede, disamperin satu-satu rumahnya. Ya rumahnya enggak jauh-jauh, ya mereka alasannya sama, kompak, malam bukan apa-apa di sini tuh rawan, kalau malam rawan apa. Nah Waju catatannya itu bukan orang situ, aslinya bukan orang situ gitu loh. Jadi kalau anak-anak muda yang tadi ikutan apa namanya nganuin padi itu, panen padi itu, meskipun masih muda tapi mereka juga sering dengar cerita-cerita dari orang tua kalau misalnya kalau malam itu bukan pantangan, sering banyak digangguin, apalagi acara-acara babat padi kayak gitu tuh nggak sederhana. Jadi dari cerita lewat dulu sering ada, kan dulu itu lumrah daripada panen siang itu gatel panas, akhirnya malam hari. Tapi kan banyak orang, satu sawah itu satu kotak banyak orang, pun harus ada gampangannya poyan-poyan lah, atau misi-misi sama yang punya wilayah yang nggak kelihatan. Harus ada sajennya, harus macem-macem lah. Nah ini versinya Wajud kan nggak pakai yang kayak gitu, udah kekinian. Pokoknya berangkat malam itu nggak ada yang berani, langsung bebat aja gitu. Iya, nggak ada yang mau ikut. Akhirnya dengan berat hati mulai dia bawa gulungan kayak ini sih, apa terpal buat gelar nanti. Terus mulai dibabat, tes mulai pakai arit, dikumpulin, ditumpukin, begitu kan dijadiin satu. Lagi pas itu ya ngeresulannya itu dia malasnya kan kalau misalnya namanya tanduran begitu, padi ini kan lumpurnya kan dalam. Jalannya itu udah ngotot banget, apalagi udah umur segitu ya, sendirian. Istrinya katanya mau nengokin, tadi cuman ngopi di rumah. Mau bawa tremos nggak boleh, katanya nanti tak anterin. Koro segane sekalian katanya sama nasi. Tapi ya belum dianterin. Berarti udah babat, udah ini Bang, apa yang namanya, dari jam 9 lah mulain, itu udah kemalaman banget wis. Dari jam 9 itu malam banget, itu nyampe jam 10, setengah 11 juga istrinya belum kelihatan. Nah dia kan kotakannya nggak di pinggir-pinggir desa banget, agak di tengah begitu ya. Cuman nggak tengah-tengah banget sih, susah pokoknya, yang nggak terlalu pinggir. Tapi dia kadang-kadang kalau lagi babat-babat begitu numpukin, ngeliat ke arah ini rumahnya, ke arah kampung, kok nggak ada lampu, nggak ada senter, berarti kan nggak ada istrinya, nggak ada orang yang kemarian gitu kan. Nah sekali waktu ada orang nyamperin bawa bapak, tapi ya dikenal juga sama si Man Wajud, terus sama-sama, tapi bukan orang desa situ, tapi dia katanya mau ngalirin air. Mau nyari air lah, Mbah Nyuni bahasanya. Wajud, ayo bobot gitu. Hari gini kok babat. Wong udah ada blower, udah ada ini, ngapain pakai babat? Bukan sawah saya cuma diperintah, saya juga aslinya malas banget. Ya kamu nggak takut nanti ada apa tong-tong shot katanya gitu. Ngomong ada tong-tong shot tahu orang membeti yang model apa. Membeti yang model kayak apa nggak ngerti. Lah bu baik katanya, orang saya lagi pusing, sampean juga paling dengar kalau saya lagi gak enak hati sama istri.
lah daripada di rumah mendingan di sini, daripada di rumah juga ribut-ribut terus. Ya wis, kamu sing hati-hati, tapi jangan lupa poyan-poyan katanya. Ya wis lah. Lapor itu Iya. ya, situ. Kalau jangan lupa itu bilang-bilang dulu, izin-izin sama yang punya wilayah di daerah ini gitu kan. Kata wajibnya, ya wis kelalen, sampean kalau misalnya datangnya dari tadi, baru saya izin. Kalau sekarang udah tanggung katanya, wis lah, pada bae ngertine, sama-sama ngertinya aja kayak gitu. Ditumpuk terus, tapi aneh, itu kan cerita setelah kejadian udah agak lama ya. Kata Mang Wajud aneh. Padi itu memang kalau misalnya aritnya tajam, itu tinggal narik-narikin dengan teknik kemiringan sekian gitu ya. Itu memang amoh, tapi itu lebih dari kayak biasanya katanya. Kalau misalnya saya nggak megang arit selama berapa tahun misalnya, nggak babat versi kayak gitu, pasti ada canggung-canggungnya walaupun udah lihai begitu ya. Tapi ini arit aja nggak sempet digongseng lah, nggak sempet diasah, cuman pakai batu pas di jalanan begitu. Tapi yang namanya padi pendilanya amoh banget, gampang banget, kres kayak gitu bisa amoh banget, ditumpuk kan makin tinggi, cepet banget sana, yang kebabet itu cepet banget. Itu juga dalam hati kan Wajud, apa gara-gara saya niat begini walaupun istrinya seperti itu, terus saya berusaha sabar, Gusti Allah nulungi, terus jadi semuanya mudah kayak gitu. Pas lagi dia ngenangan kayak gitu, awalnya sebelum ada kejadian yang serem-serem itu, Man Wajud itu mendengar suara kayak desisan ular. Iya. Ada desisan ular, dan itu wajar banget Bang kalau misalnya di sawah. Ya. Tapi kalau ular-ular sawah terus kayak bangsanya ular kadut yang makan ikan apa, cenderung nggak desis. Kalau misalnya ngeliat ular lewat kayak gitu, ular kadut terus ada belut misalnya, itu udah lumrah lah kayak gitu. Tapi malam itu kata Man Wajud, saya nggak ngelihat barangnya tapi selalu dengar suara itu. Bisa kayak ular yang lagi melet-melet, disis kayak gitu. Kayak barangnya di sih sambil babet, dia sambil ngomong sendiri, "Mbah, tolong Mbah, saya cuman diperintah sama yang punya sawah, saya juga lagi gemerah, lagi berisik sama istri. Tolong jangan digangguin. Kalau misalnya mau nongol aja Mbak. Saya adanya cuma udut, adanya cuma rokok karena wedangan juga belum dikirim, makanan belum dikirim. Monggo kalau mau ngaton, tapi mau ngeliatin tapi jangan yang serem-serem. Kalau caces ular Mbah jenengan berarti ular. Tolonglah jangan gangguin. Saya lagi cari nafkah kayak gitu." Diajak ngomong sendiri, nyaut Man Wajud waktu itu. Nyurak katanya, enggak nyaut, cuman desisan itu kok makin deket. Dan kalau misalnya ular segede apa, misalnya kok desisannya kenceng banget, kayak ban motor bocor katanya. Ban yang dikompat terus dikempesin kayak gitu. Kenceng banget, apa bukan ular ya, jangan-jangan. Pas lagi saya liren, saya istirahat, berarti di galengan dekat tumpukan jerami itu sambil nungguin istrinya datang gitu, hilang-hilang, lihat-lihat ke arah pinggiran sana. Itu ada ular lewat kecil banget. Ya ilah katanya. Ya kalau misalnya takut sih saya sangat sama sekali enggak sama ular tersebut. Bang, ular ora pantas lah kalau misalnya dari desisannya yang kencang itu segede itu. Terus lewat tahu saya driji ini loh, jentik kayak tangan, kecil banget, ularnya kecil banget. Tapi pertamanya ini kan tumpukan sebelah kiri sama kanan saya duduknya di galengan, di sini bekas babatan. Itu kelihatan kepalanya nggak nampak, cuman si ular itu kayak masuk ke bekas jerami-jerami yang udah dibabat ke sana loh. Itu menghindar dari arahnya Man Wajud. Tapi hitamnya luar biasa katanya. Itu kan ada watermark ya, tetap kelihatan Bang. Katanya kalau tak lihat kayak ada ular dunung, kobra atau apa, dia itu jelas warnanya seperti itu, dan saya hafal dari kecil, saya orang desa begitu ya. Kalau ular kadut juga ya semacam itu. Ini tapi bukan gitu. Bukan, yang jelas bukan. Aduhnya keling, hitam meling-meling katanya, hitam berkilau kayak gitu. Dia jalan begitu di atas dami-damian gitu ya, damian-damian yang udah dibabat. Terus ada lumpur kayak gitu basah. Saya aja kaki belok semua, nggak sengaja nggak tak bersihin, nanti juga belok lagi, kotor lagi. Ular itu seakan-akan sama si lumpur itu terpisah.
katanya terpisah. Jadi dia lewat badannya juga kotor juga enggak. Yang aneh lumpur-lumpur itu kan banyak genangan air. Airnya itu kayak ajeg. Kayak ajeg nggak ada ini apa namanya? Kayak lewat di atasnya gitu ya. Iya, seakan-akan ya terbagi lah. Menempel sih nempel, tapi nggak ada ombak sama sekali. Itu kan walaupun airnya kalas-kalas ya nggak terlalu ini dalam gitu, tetap aja untuk ular segitu tetap aja ada tekanannya gitu. Jadi kayak sangat ringan, benar-benar sangat ringan, kelok. Tapi saya ngeliatnya cuman kayak separuh ke belakang. Cuman yang aneh untuk ukuran satu jari ini ya, harusnya itu panjangnya nggak terlalu panjang dong. Iya lah, nggak atas 1 meter lah paling setengah berapa. meter paling itu setengah meter aja kayaknya bagian buntut tok. Berarti kesananya masih panjang banget, seakan-akan kayak gitu. Soalnya di depan itu yang ada bekas tumpukan jerami yang pada jatuh gitu juga, potongan-potongan di sana itu goyang-goyang. Berarti ini panjang banget sampai ke sana. Soalnya di situ baru ngerasa takut. Terus mulai merasa merinding. Ular apa kok modelnya kayak gitu? Ular kok modelnya kayak gitu? Ya mbah, saya punya ngerokok, mau ngerokok mbah. Jenengan mau seminggir, jenengan mau pergi ya monggo. Kalau jenengan mau pergi ke sini lagi nggak apa-apa mbah, tapi nanti kalau istri saya udah udah ngirim, nanti jenengan mau kopi mau apa entah kasih, digituin kata Man Wajud. Udah kan, kesana udah lewat. Itu kejadiannya, berarti tak kira udah tenang kata Man Wajud, udah nggak ada apa-apa lagi. Niatnya sebentar lagi kalau istrinya tetap nggak datang, saya mau babat lagi, tak beresin dapat separuh, saya mau nyerah. Ada yang bantuin, walaupun enak banget, gampang banget lah, tapi tetap kan luas. Akhirnya pas dia duduk lagi, tumpukan jerami yang sebelah kirinya dia itu kayak goyang-goyang gitu loh, seruk. Kayak jerami padi itu seberapa panjang sih, sama dari tongkor yang udah dipotong sama ini palingnya semeteran, ditumpuk tinggi begitu. Tapi di dalamnya tumpukan jerami itu atau sebaliknya itu kayak ada yang lagi mainin di uruk begitu kan bunyi. Terus ada yang ngawur-ngawur ke atas, ngumpul-ngumpulin gitu loh. Siapa maning gue digituin, siapa lagi, tapi ujung yang paling jauh bukan yang paling dekat. Siapa lagi, agak gelap tempat yang sana, siapa lagi itu yang mainin. Itu nggak ada suara apapun, cuman lama-lama diomong tambah jadi, diwulung-wulin ke atas bener-bener, bukan cuman goyang-goyang tok, mungkin curut atau ada kucing desa yang ke situ. Itu enggak, kayak diangkat-angkat dari bul terus kayak dilemparin ke atas. Ya Allah, ke siapa maning gitu-gituin kan. Mak, malah manggilnya istrinya. Mak, ini aku kayak gini sendirian. Kamu mau ngirim gimana sih apa? Itu lagi ngomong-ngomong kayak gitu. Tahu-tahu belakangnya itu ini apa, gegernya itu ada yang megang. Nyes, adem banget tangannya katanya. Ini pasti istri saya ini. Udah kayak gitu pandangannya. Soalnya dia kan balik arah karena ngelihat ke arah tadi ya tumpukan jerami yang sebelah sana. Istrinya bakalan datang dari galengan sebelah sini. Langsung dipegang begini. Terus di sininya nyes, Dudani sing mau ya katanya diinteni, ditungguin dari tadi malah baru datang. Kayak orang sing dolanan, tapi ditudungin ke sana udah diem dan rapi lagi kayak biasa. Tadi juga ada ular tapi kepalanya nggak kelihatan, tapi panjang banget, kamu ditungguin ya. Itu biasanya istri langsung nyerocos, ngomong macam-macam. Jangan percaya tahayul, apalah pandanganmu sendiri atau gimana, udah siwer. Itu nggak ada suara apapun. Kok istri saya kok aneh ya bisa diem. Nggak kayak perangai biasanya. Terus nggak ada suara dentingan antara gelas sama ceponan atau apa, itu nggak ada suara bawaan apapun. Dan langkah pun terlalu ringan, tetap walaupun saya fokus ke sana, kayak rumputan atau ilalang kering-kering itu diinjek tetap harus bunyi. Itu nggak bunyi. Ada dia curiga, diliriklah pundak sebelah kanannya dia itu, dilirik gitu. Katanya jari-jarinya itu bukan jarinya istrinya yang jelas. Jarine wong ayu katanya. Jentik-jentiknya orang cantik. Jadi jari-jarinya orang cantik. Halus gitu ya. Iya bisanya kayak gitu man. Ya bang, bojone aku neng katanya. Jari-jarinya aja so gini-gini gede-gede katanya. Orangnya kan gede gitu, lemu gede. Irang juga kan. Kalau itu jarine wong ayu. Lentik lah istilahnya. Lentik karena dia abang-abangi sininya ya, di merah-merahin kayak gitu, putih. Ininya itu langsat banget apik, terus ada gelang keroncongnya, ada gelang-gelang kayak
siapa ya? Saya nggak berani nengok ke atas. Sing jelas ini bukan tangan istri saya, tapi mbok nyes cuman nggak diremet, cuman nempel begitu. Aku langsung keinget ini jelas bukan istri saya. Kia siapa maning? Nok, siapa Nok? Mudah panggilnya Nok karena mungkin dari jari-jari itu mudah. Nok, siapa maning Nok? Aku cuman babet, tolong jangan digangguin. Kamu meminta apa? Nanti kalau saya dapat upahan, meminta apa? Kembang apa minta apa ya nanti tak kasih. Tolonglah jangan digangguin. Lama-lama karena penasaran, dia nengok ke arah kiri, ke arah kanan, ke belakang udah nggak ada siapa-siapa dan tangan di sini udah lepas balik ke arahnya udah jokrok di situ. Deng. Itu apa? Sosok itu ada sosok perempuan itu ayunya luar biasa katanya, cantik banget, cuman dia itu nggak bisa gambarin manwajud karena saking terpukau tapi takut. Katanya kalau yang namanya cantik itu saumure urip nggak pernah ngelihat wanita secantik itu. Secantik itu nggak pernah lihat. Jadi rambutnya digelung kayak ada mahkota segala macam kayak yang tipi-tipi lah kayak gitu. Ayu saya itu kalau ngeliat itu saking ayune saking nggak bisa memandang kayak gitu loh. Kayak ketarik demikian hebat. Nong kene nih katon kelihatan geger sininya terus pating penjuto gitu kan. Jadi pakainya kayak kemben gitu loh. Pating penjuto itu pating belendung banget. Iya, seksi banget lah itu. Orang karuan saya ngelihatnya, tapi bukannya nafsu, takut adanya saya takut banget. Orang umum jelas belis katanya. Jelas itu bukan manusia. Jadi ada selendangnya, ada sampurnya kayak gitu. Dia itu berdiri di galengan cuman berapa? Ya paling 1-2 langkah depan saya. Mau bantuin derep man, saya bilang gitu kan. Mau bantuin babat atau apa. Bantuin sih mending cuman mentelang. Jadi kalau tatapannya itu saya berani-beraniin, saya sambil ampun dalam ucapan itu mau ngomong ya nggak keluar, cuman dari gerak saya munduk-munduk ampun, saya nggak mau gangguin, nggak mau. Saya itu di sini mantu, ini juga karena istri saya. Kalau misalnya melanggar ya tolong. Itu ucapan itu tapi dalam hati dok. Itu tatapan yang tadinya kayak galak itu turun. Tatapannya itu jadi kayak ya kayak orang yang tadinya marah jadi biasa aja gitu loh. Itu langsung senyum, dia langsung senyum. Iya. Nok, manggilnya Nok salah nanti ya. Hamba ya salah. Pokoknya saya minta maaf. Cuman malam ini aja ya, tolong jangan digangguin. Saya cuman minta maaf, saya cuman malam ini aja. Itu sekilas lalu katanya, sekilas lalu saya itu padahal ngeliat tapi apa mungkin saya kemedep begitu ya. Kemedep apa namanya sih ya, cuman yang ngejak mata berkedip gitu ya, sekilas kayak berkedip kayak ada yang lewat gitu loh, binatang malam, orang-orang kalau ada lampu kan ngumpul, kayaknya di matanya tuh ngedip itu udah nggak ada, langka bekasnya nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Nah itu tahu-tahu ular yang kayak gitu itu ada lagi dari tempatnya si wanita itu berdiri. Apa kok jadi ini ulu ya katanya, apa itu yang kejadian ular kejadian. Tapi ya saya nggak bisa memastikan dan nggak ada penjelasan. Nah, yang jelas itu langsung rosot jalan lagi-lagi kayak tadi, tapi dia itu ke arah padi yang belum dibabat sana masuk. Ya lagi-lagi tadi nggak ada gerakan air ataupun lumpur yang tersibak sama sekali, tapi ke rumput-rumputan ya kayak bangsanya padi-padi yang rubuh gabah kayak gitu. Nah ini lagi udah sebentar lagi ya bang. Cepetin lagi. Mau ditulis ya. Udah. Nah itu lagi dia itu mau udah ngeliatin ular itu bergerak, masih mering, masih takut. Itu ada yang megang lagi belakangnya. Itu baru istrinya. Saya pasti ini bukan yang tadi. Soalnya udah nggak ada kaget-kaget. Bebannya gede, bleg begitu langsung rewel. Wong lanang katanya sekongkon bobot disuruh bobot padi malah leha-leha jogongan terus macam-macam banget. Itu saya gak bisa ngomong apa-apa, udah tahu wataknya istri. Saya cuma nuding-nuding itu loh, ada itu apa? Itu istri itu kan berarti langsung nunduk, naruhin bakul kecil sama air minum lah kayak bahasanya kopi apa. Pas dia nengok ke atas itu dia langsung lihat sosok katanya. Tapi, istrinya yang lihat. Iya, di arah gelap-gelap. Pak itu siapa? Ketakutan sendiri. Itu langsung ngajakin pulang.
Cak Kempo bener suaminya dilarang-larang ketakutan langsung. Tapi nggak mau cerita sama sekali. Istri meriang lah sampai 2 hari, sampai dipanggilin kayak wong tua lah disuwuki begitu kan. Atau cerita katanya ada sosok wanita rembuk-rembuk banget, mukanya rusak di situ. Kebalikannya berarti. Kebalikannya kayak gitu. Untungnya akhirnya suaminya kan selamat juga, nggak bisa ngurusin pekerjaan lah kayak gitu, nggak dimarah-marahin. Kamu nggak, berarti sampean waktu itu lihat kayak gitu, diain aja padahal emang lihatnya wanita cantik. Ya kayak gitu Bang, tapi rame-rame kayak gitu kayak di jalan mereka itu jadi rukun lagi loh. Jadi ada hikmahnya itu. Iya, itu aja sih ceritanya Bang. Iya, cerita yang sangat menarik sekali. Sayong ya. Nah, sampai sekarang masih akur. Masih alhamdulillah. Iya. Ya itu saja edisi ngobrol kali ini dengan cerita Mas Ayong yang sangat menarik. Sampai saya terpukau ini mendengarkannya. Terpukau banget. Itu aja Pak. Ya, itu aja ya. Ya. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Tetap sama Mas Ayong tentunya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.